Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari Paskah sudah kita lewati memang. Beberapa waktu lalu kita sudah merayakan dan juga memperingati baik kematian Tuhan Yesus maupun juga kebangkitannya. Lalu pertanyaan yang sangat besar yang terus-menerus akan dipertanyakan pada kita adalah apakah sampai dengan saat ini, ketika kita sudah melewati hari Paskah tersebut, apakah kebangkitan Tuhan Yesus masih menjadi sebuah bagian yang sampai saat ini kita rasakan dampaknya, pengaruhnya untuk menjadi sumber kekuatan buat kita dalam melakukan berbagai macam hal dalam hidup kita? Karena ada kecenderungan, Ibu Saudara, bahwa momentum Paskah yang adalah momentum kebangkitan Kristus itu dirayakan dengan sukacita yang besar, gitu ya. Kita menghayati, memaknai sebuah makna, sebuah bagian yang kita anggap sebagai karya terbesar yang Tuhan Yesus lakukan pada kita. Tetapi setelah berpindah, setelah berganti hari, setelah hari Paskah terlewati, maka ada kecenderungan untuk makna kebangkitannya itu tidak ikut terbawa. Padahal seharusnya kita tetap harus membawa, tetap harus menghidupi semangat dari Kristus yang bangkit untuk menjadi bagian yang terus menyatu dengan tiap langkah hidup kita. Saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Ya, bagian yang saya percaya kita juga sudah pernah mendengar atau membacanya. 1 Korintus 15 ayat 17 yang demikian bunyinya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, Ibu Saudara, bagian ini berarti punya sebuah makna kalau Kristus benar-benar dibangkitkan dan kita menjalani hidup dengan kepercayaan tersebut, maka dosa harusnya tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, kepercayaan kita menjadi sia-sia dan kita masih hidup dalam dosa kita. Bagian ini yang menarik untuk kita terus pakai sebagai salah satu cara kita memandang apa yang saat ini sedang kita lakukan dalam hidup kita. Apakah memang Paskah yang sudah kita lewati atau kita rayakan itu memang mungkin terlewati, tapi Kristus yang bangkitnya nih, Ibu Saudara, tetap kita bawa atau ikut kita tinggalkan di hari Paskah yang sudah kita lewati tadi. Kalau kita perhatikan nanti ibadah kita di minggu-minggu setelah Paskah itu masih disebut sebagai Paskah ya. Paskah 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai nanti kita tiba pada hari kenaikan Tuhan Yesus dan juga Pentakosta. Kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk terus-menerus menguji diri kita. Apakah kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar nyata dalam diri kita? Sehingga seharusnya tadi yang firman Tuhan katakan ya, kalau Kristus nggak dibangkitkan kan kita hidup dalam dosa. Kalau Kristusnya bangkit, harusnya kita tidak hidup dalam dosa lagi. Kita hidup dalam sebuah pengharapan, dalam sebuah keyakinan akan kemenangan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan melalui karya Kristus yang sempurna tersebut. Kalau kita tiba pada pilihan berkompromi dengan dosa, seperti apa yang kita lihat ya, Ibu Saudara ya. Ada orang yang dengan mudahnya memanipulasi apa yang mereka lakukan, melakukan berbagai macam tindak kejahatan, rasanya kok begitu mudah ya. Menyakiti orang lain kok begitu mudah, menipu, berbohong itu kok begitu mudahnya. Itu terjadi ketika tidak ada Kristus yang bangkit dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh arahkan pandangan kita. Jangan ditinggalkan tuh Kristus yang bangkit di hari Paskah. Bawa terus dalam setiap momentum hidup kita. Sehingga itulah yang kemudian benar-benar mengarahkan langkah kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah bangkit bagi kami, karena Engkau telah menyatakan karya keselamatan-Mu. Biarlah hidup yang kami jalani adalah hidup yang dipenuhi dengan berbagai macam upaya kami, baik bersyukur maupun
mengisi dan memanfaatkan karya Tuhan yang begitu besar itu bagi kami. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus tidak akan pernah menjadi hal yang sia-sia, karena kami selalu membawanya dan menghidupinya dalam segala sesuatu yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, kami memohon dan juga kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.